Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farida Aska Salma, NIM 596 dari Prodi 4 PGSD A1. Saya di sini akan menjelaskan tentang mencari materi konsep dasar model, pendekatan strategi, dan metode mengajar untuk nilai UTS. Oke. Selanjutnya, konsep dasar model. Diagram hubungan pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran. Di sini di gambar ini, pendekatan pembelajaran, strategi pembelajaran, metode pembelajaran, dan yang terakhir itu teknik pembelajaran. Nah, bisa dilihat ini berlapis-lapis gambarnya. Model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran dalam tutorial, dan untuk menentukan perangkat-perangkat pembelajaran termasuk di dalamnya buku, film, komputer, kurikulum, dan lain-lain. Setiap model pembelajaran mengarahkan kita ke dalam mendesain pembelajaran untuk membantu peserta didik sedemikian rupa sehingga tujuan pembelajaran tercapai. Oke, next. Apa sih ciri khusus model pembelajaran? Rasional, teoretik, logis yang disusun oleh para pecinta atau pengembangnya. Yang kedua, landasan pemikiran tentang apa dan bagaimana siswa belajar. Tujuannya pembelajaran yang ingin dicapai. Yang ketiga, tingkah laku mengajar yang diperlukan agar model tersebut dapat dilaksanakan dengan berhasil. Yang keempat, lingkungan belajar yang diperlukan agar tujuan pembelajaran itu dapat tercapai. Oke, next, selanjutnya. Unsur model pembelajaran. Yang pertama ada fokus, sintak, principles of reaction, social system, supportive system, application context. Oke, fokus. Fokus adalah aspek utama yang berupa tujuan pembelajaran dan tuntutan masyarakat atau lingkungan. Sintak. Sintak adalah langkah-langkah atau tahapan operasional suatu program. Principle of reaction. Oke, di sini berupa respon atau perlakuan yang diberikan pendidikan terhadap peserta didik. Supportive system berhubungan dengan segala hal yang dapat mendukung dan membantu proses pembelajaran. Application context. Oke, di sini menggambarkan kelayakan dari penggunaan model pembelajaran dalam berbagai hubungan seperti konteks tujuan kemampuan kognitif maupun kemampuan kognitif efektivitas. Oke, next, selanjutnya ada pendekatan pembelajaran. Apa sih itu pendekatan? Pendekatan pembelajaran dapat dimaknai sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses pembelajaran yang sifatnya masih sangat umum. Oke, pendekatan pembelajaran merupakan aktivitas guru dapat memilih kegiatan pembelajaran. Terdapat dua jenis pendekatan. Yang pertama berpusat pada siswa, yang kedua berpusat pada guru. Next, yaitu strategi. Oke, strategi pembelajaran abad 21 yaitu ada di gambar ya, di sebelah samping yang ada gurunya yang menjelaskan 1, 2, 3, 4. Ya, yang pertama ada presentation, yang kedua ada demonstration, yang ketiga ada drill and practice, yang keempat tutorial, yang kelima discussion, yang keenam cooperative learning, yang ketujuh problem based learning, yang ke-8 games, yang ke-9 simulation, yang ke-10 discovery. Oke, selanjutnya strategi pembelajaran. Apa sih itu strategi pembelajaran? Ya, itu yang dapat diartikan sebagai perencanaan yang berisikan tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Dalam konteks pengajaran, strategi bisa diartikan sebagai suatu pola umum tindakan guru peserta didik dalam manifestasi aktivitas pengajaran. Oke, selanjutnya.
Oke, metode pembelajaran. Apa sih yang kalian ketahui tentang metode pembelajaran? Metode pembelajaran atau metode mengajar. Di sini saya ada 7, yaitu metode pembelajaran konvensional atau metode ceramah. Yang kedua, metode pembelajaran diskusi. Yang ketiga, metode pembelajaran tanya jawab. Yang keempat, metode pembelajaran demonstrasi. Yang kelima, metode pembelajaran eksperimen. Yang keenam, metode pembelajaran resitasi. Yang ketujuh, metode pembelajaran karya wisata. Oke, penjelasannya next. Ya, di sini metode pembelajaran, cara yang digunakan untuk mengimplementasikan strategi pembelajaran yang sudah direncanakan atau disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Oke, teknik pembelajaran. Teknik pembelajaran adalah cara yang dilakukan seseorang dalam mengimplementasikan suatu metode spesifik. Selanjutnya, next. Di sini ada kekurangan dan kelebihan dari metode-metode yang tadi ya, yang slide berapa tadi. Ya, di sini metode ceramah. Metode ceramah atau menyampaikan informasi secara lisan kepada siswa. Metode ini sangat praktis dan ekonomis, tidak membutuhkan banyak alat bantu. Kan biasanya guru-guru atau guru yang lain buat media atau memakai media-media seperti wallcard atau game-game lain. Metode ceramah ini sangat praktis, cuma butuh lisan dan murid yang mendengarkan. Jadi di sini banyak kekurangannya, yakni siswanya menjadi pasif. Proses pembelajarannya itu membosankan dan siswa mengantuk. Ya karena cuma mendengarkan saja di dalam kelas. Nah, terdapat unsur paksaan untuk mendengarkan. Nah, dipaksa untuk mendengarkan. Jadi, harus mendengarkan biar kita paham kalau kita menjadi siswa. Siswa dengan gaya belajar visual akan bosan dan tidak dapat menerima informasi atau pengetahuan pada anak dengan gaya belajar auditori. Hal ini mungkin cukup menarik ya. Evaluasi proses belajar sulit dikontrol karena tidak ada poin pencapaian yang jelas. Proses pengajaran menjadi verbalisme atau berfokus pada pengertian kata-kata saja. Nah, kelebihannya itu metode ceramah mendorong siswa untuk lebih fokus, guru dapat mengendalikan kelas secara penuh, guru dapat menyampaikan pembelajaran yang luas, dapat diikuti oleh jumlah anak didik yang banyak, mudah dilaksanakan. Oke, selanjutnya metode diskusi. Metode pembelajaran ini berbentuk tukar-menukar informasi, pendapat, dan unsur-unsur pengalaman secara teratur dengan maksud untuk mendapat pengertian yang sama, lebih jelas, dan lebih teliti tentang sesuatu atau untuk mempersiapkan dan merampungkan keputusan bersama. Kelebihannya yaitu merangsang kreativitas anak didik dalam bentuk ide, gagasan, prakarya, terobosan baru dalam pemecahan masalah, mengembangkan sikap saling menghargai pendapat orang lain, memperluas wawasan, membina untuk terbiasa musyawarah dalam memecahkan suatu masalah. Kelemahannya itu membutuhkan waktu yang panjang, tidak ada yang dapat dipakai untuk berkelompok besar, serta mendapat informasi yang terbatas, dikuasai orang-orang yang suka berbicara atau menonjolkan diri. Oke, selanjutnya yang ketiga adalah metode pembelajaran tanya jawab. Metode tanya jawab adalah metode mengajar yang memungkinkan terjadinya komunikasi langsung yang bersifat two-way traffic. Sebab pada saat yang sama terjadi dialog antara guru dan siswa. Guru bertanya, siswa menjawab, atau siswa bertanya, guru menjawab. Dalam komunikasi ini terlihat adanya hubungan timbal balik secara langsung antara guru dengan siswa. Kelebihan metode pembelajaran tanya jawab. Pertanyaan dapat menarik dan memusatkan perhatian siswa. Yang kedua, merangsang siswa untuk melatih dan mengembangkan daya pikir termasuk daya ingat. Yang ketiga, mengembangkan keberanian dan keterampilan siswa dalam menjawab dan mengemukakan pendapat. Yang B, kelemahan metode pembelajaran tanya jawab.
Siswa merasa takut bila guru kurang dapat mendorong siswa untuk berani dengan menciptakan suasana yang tidak tegang. Tidak mudah membuat pertanyaan yang sesuai dengan tingkat berpikir dan mudah dipahami siswa. Sering membuang banyak waktu, kurangnya waktu untuk memberikan pertanyaan kepada seluruh siswa. Next, metode pembelajaran demonstrasi. Demonstrasi yang dimaksud ialah suatu metode mengajar yang memperlihatkan bagaimana proses terjadinya sesuatu. Kelebihan metode pembelajaran demonstrasi yaitu menghindari verbalisme. Siswa lebih mudah memahami apa yang dipelajari. Proses pengajaran lebih menarik. Siswa dirangsang untuk aktif mengamati dan menyelesaikan antara teori dengan kenyataan dan mencoba melakukannya sendiri. Kelemahannya memerlukan keterampilan guru secara khusus, kurangnya fasilitas, membutuhkan waktu yang lama. Next, metode pembelajaran eksperimen. Metode eksperimen adalah cara penyajian pelajaran di mana siswa melakukan percobaan dengan mengalami dan membuktikan sendiri sesuatu yang dipelajari. Kelebihannya membuat siswa lebih percaya atas kebenaran atau kesimpulan berdasarkan percobaan. Membina siswa membuat terobosan baru. Hasil percobaan yang berharga dapat dimanfaatkan untuk kemakmuran umat manusia. Terus kelemahannya, yang satu ada cenderung sesuai dengan bidang sains dan teknologi. Yang kedua, kesulitan dalam fasilitas. Yang ketiga, menuntut ketelitian, kesabaran, ketabahan. Yang keempat, setiap percobaan tidak selalu memberikan hasil yang diharapkan. Next, selanjutnya, metode pembelajaran resitasi. Metode pembelajaran resitasi, metode mengajar dengan siswa yang diharuskan membuat resume tentang materi yang sudah disampaikan guru dengan menuliskan pada kertas dan menggunakan bahasa sendiri. Kelebihannya, siswa menjadi lebih ingat dengan materi karena ia menuliskan dengan resume. Menurut Syaiful Bahri, 2000 siswa menjadi lebih berani dalam mengambil inisiatif dan mampu bertanggung jawab. Kekurangannya, hasil resume yang dilakukan terkadang hanya mencontek pada teman, bukan hasil pikirannya sendiri. Tugas bisa jadi dikerjakan oleh orang lain. Susah mengevaluasi apakah siswa benar-benar memahami hasil tulisan resumenya sendiri. Metode pembelajaran karya wisata. Metode karya wisata, field trip. Karya wisata di sini berarti kunjungan di luar kelas. Jadi karya wisata di atas tidak mengambil yang tempat jauh dari sekolah, tidak memerlukan waktu yang lama. Karya wisata dalam waktu yang lama dan tempat yang jauh disebut studi tour. Kelebihan metode pembelajaran karya wisata memiliki prinsip pengajaran modern dengan memanfaatkan lingkungan nyata, membuat relevansi antara apa yang dipelajari dengan kebutuhan masyarakat, merangsang kreativitas siswa, bahan pelajaran lebih luas dan aktual. Yang B, kelemahan metode pembelajaran karya wisata. Kurangnya fasilitas, perlunya perencanaan yang matang, perlu koordinasi agar tidak tumpah tindih waktu, mengabaikan unsur studi, kesulitan mengatur siswa yang banyak. Oke, selanjutnya ada fungsi metode pembelajaran. Yang pertama ada A, alat motivasi ekstrinsik. B, strategi pembelajaran. C, alat mencapai tujuan. Oke. Tujuan metode pembelajaran. 1. Membantu siswa mengembangkan kemampuan individual para siswa supaya mereka bisa mengatasi permasalahannya menggunakan terobosan solusi alternatif. 2. Membantu kegiatan belajar mengajar agar pelaksanaannya bisa dilakukan menggunakan cara terbaik. 3. Memudahkan dalam menemukan, menguji, serta menyusun data yang diperlukan sebagai upaya mengembangkan disiplin sebuah ilmu.
4. Mempermudah proses pembelajaran dengan hasil terbaik agar tujuan pengajaran bisa tercapai. 5. Menghantarkan suatu pembelajaran ke arah ideal secara cepat, tepat, dan sesuai harapan. 6. Proses pembelajaran bisa berjalan dengan suasana yang lebih menyenangkan serta penuh motivasi sehingga siswa sudah memahami materi. Next. Sudah selesai. Terima kasih sudah menonton. See you next time. Saya Farida Aska Salma mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.